Hal yang membuat kita menunggu secara pasif. Pertama, rasa takut. Rasa takut bukan sikap buruk. Siapa di antara kita yang tidak mengenal rasa takut? Perlu Anda ketahui, setiap orang memiliki rasa takut, orang sukses sekalipun. Kenapa Tuhan menciptakan rasa takut? Coba Anda perhatikan, bila di dunia ini tidak ada rasa takut, mungkin saat ini di mobil tidak ada safety belt, tidak ada asuransi, tidak ada lampu merah di jalan raya, tidak ada alarm kebakaran. Semua itu terjadi karena kita memiliki rasa takut. Tuhan melengkapi kita dengan rasa takut agar kita menjadi lebih hati-hati dan waspada. Yang menjadi masalah, jangan sampai rasa takut justru membuat kita takut mencoba, selalu menunggu secara masif dengan timing yang tepat. Rasa takut bisa menjadi kekuatan besar bagi hidup Anda. Anda tidak perlu berpikir bagaimana Anda menghilangkan rasa takut, tetapi memberdayakan rasa takut tersebut. Anda takut memulai bisnis karena takut ditipu teman, takut bangkrut, uang habis. Maka balilah rasa takut tersebut dengan takut. Apabila Anda tidak segera memulai bisnis Anda tidak bisa meraih impian Anda. Takut sama dosen pembimbing, Anda berpikir dosen marah karena Anda tidak selesai tugas studi, sehingga Anda lama tidak bimbingan atau takut menghubungi dosen. Anda bisa ganti atau balikkan, takut kalau saya tidak lulus saya rugi, atau lebih baik saya dimarahi tapi lulus daripada saya sedih biaya kuliah habis dan waktu kuliah saya habis. Kedua adalah rasa malas. Bila Anda merasakan kemalasan yang tidak ada penyebabnya, Anda perlu melakukan identifikasi secara mandiri. Apakah pikiran Anda dalam kondisi penuh atau banyaknya kegiatan menjadikan Anda tidak mengetahui mana yang harus Anda dahulukan untuk dikerjakan? Perhatikan narasi ini. Ambillah inspirasi dari deskripsi pengalaman ini. Tahun 2020 ada rekan kerja datang kepada saya. Pak, kita harus segera bertemu seorang direktur. Ini penting sekali. Ini klien kelas kakap. Kalau begitu, kapan saya bisa bertemu beliau? Jawabnya, rencananya setelah beliau pulang dari luar negeri tahun depan. Ini adalah contoh sesuatu yang penting tetapi tidak mendesak. Saya lanjut dengan kriteria mendesak tetapi tidak penting. Bro, kamu ada di rumah, saya butuh bantuan kamu. Penting banget, mendesak banget, cuma tinggal 2 hari saja. Bisa nggak pinjamkan saya uang? Karena kalau saya tidak beli sekarang, saya harus tunggu sampai tahun depan. Saya bertanya, memang ada apa? Saya mau nonton bola, bro. Perhatikan ini, tidak penting dan tidak mendesak. Saat Anda mendapatkan share video atau status di grup, kadangkala kita merespon dengan cepat untuk menyebarkan ke grup yang lain agar kita ingin dianggap bahwa itu status kita. Kita tidak pernah melakukan verifikasi apakah itu bermanfaat bagi diri kita atau tidak. Yang terakhir, penting dan mendesak. Coba sahabatku, banyaknya keinginan yang harus kita kerjakan membuat beban pikiran kita menjadi besar dan membuat kita justru tidak melakukan apapun sehingga tubuh kita terasa berat atau malas untuk melakukannya. Anjurannya adalah urutkan prioritas kebutuhan kita sehingga kita tahu mana prioritas kebutuhan kita yang penting dan mendesak. Hal yang membuat kita menunggu secara pasif, takut, tadi sudah jelas, malas, Anda sudah paham. Yang ketiga adalah pesimisme. Hemat saya, orang yang pesimis adalah orang yang optimis. Hanya saja ia salah menempatkan optimisnya. Saya pernah bertemu sahabat saya, dia cerita mengenai bisnisnya. Dia menyatakan, saya yakin bisnis saya pasti gagal. Saya melihat ucapannya dengan bahasa tubuh yang mantap, dia sangat yakin. Anda tahu, percakapan tadi adalah contoh orang yang salah dalam menempatkan optimisnya. Seharusnya dia akan bilang, karena saya tidak komitmen, bisnis saya menjadi gagal. Kalau ia menggunakan kata yakin, mestinya ia optimis. Ia harus mengatakan, saya yakin bisnis saya pasti berhasil kalau saya kelola dengan baik. Inti pesannya adalah hindari kata takut, kata malas, dan pesimisme. Gantilah atau balilah dengan kalimat-kalimat yang positif. Saya bisa, saya akan disiplin, dan saya akan optimis. Lakukan dan saksikan apa yang terjadi. Sukses selalu.